Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1856 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami. Tanpa firman-Mu, kami tersesat. Kami butuh firman-Mu untuk membimbing kami, menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan kebenaran. Kami buka hati kami untuk diisi benih firman. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 1 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai ayat 5. Di bawah perikop, Samuel minta diri dari bangsa itu. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu. Tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban, dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami, dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Tuhan menjadi saksi kepada kamu, dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini. Maka kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, dia menjadi saksi. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menceritakan tentang siapa dan apa yang telah dilakukan Samuel ketika dia menjadi hakim atas bangsa Israel. Haleluya. Saya melihat bahwa Samuel adalah seorang pemimpin yang memberi teladan yang sangat baik kepada kita gereja Tuhan. Bagaimana menjadi seorang pelayan Tuhan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Dari Samuel kita belajar tentang bagaimana menjadi pelayan Tuhan yang berpredikat terbaik, excellent, tanpa celah, seperti Samuel. Yang pertama saudara, saya melihat Samuel seorang yang bertanggung jawab atas panggilan Tuhan atas dirinya. Amin. Sudah perhatikan ayat 1 dan ayat 2 di sana berkata begini. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu, tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban, dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks pada saat itu, bangsa Israel meminta raja
kepada Samuel, dan Samuel sangat kesal karena permintaan dari umat Tuhan bangsa Israel itu. Karena sistem pemerintahan pada saat itu teokrasi, kepemimpinan mutlak, absolut di tangan Tuhan. Tapi mereka ingin meminta seorang raja untuk memimpin mereka. Mereka tanpa sadar bangsa Israel merendahkan kepemimpinan Tuhan. Tuhan sangat-sangat marah. Tapi karena kasih-Nya yang luar biasa kepada bangsa Israel, Tuhan mengiyakan permintaan mereka. Dari sekian banyak orang Israel, Tuhan memilih Saul dari suku Benyamin untuk menjadi raja pertama atas umat Tuhan bangsa Israel. Dan Samuel mengurapi Saul untuk menjadi raja orang Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat bahwa Samuel seorang yang sangat bertanggung jawab atas panggilan Tuhan atas dirinya. Samuel menjalankan tugasnya sebagai hamba Tuhan dengan sangat-sangat baik. Amin. Saudara, ada berapa banyak orang yang sudah jelas-jelas terpanggil untuk menjadi pelayan Tuhan, tapi mereka tidak bertanggung jawab atas panggilan Tuhan kepada dirinya. Saudara, belajar dari Samuel. Dia menjalankan tugas panggilannya sebagai hamba Tuhan dengan baik. Haleluya. Samuel, saya melihat seorang yang punya komitmen atas panggilannya. Dia dari muda sampai dia sudah tua, sudah lanjut usia. Firman Tuhan dikatakan dia sudah beruban. Artinya dia sudah tua, sudah lemah. Tapi dia tetap komitmen atas panggilannya. Samuel seorang yang setia melayani. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang yang tidak pegang komitmen. Dulu dinyatakan di depan jemaat bahwa dia akan setia melayani. Setelah dilantik, saudara, kesetiaannya itu hanya bertahan beberapa bulan. Setelah sudah setahun, sudah mulai kendor, saudara. Sudah tidak lagi berkomitmen. Saudara, Tuhan mencari orang yang berkomitmen melayani Tuhan, setia atas panggilannya. Dulu sampai sekarang, bahkan dia mati, dia tetap ada dalam panggilan Tuhan itu. Dia tetap setia mengikut dan melayani Tuhan. Itulah orang yang berkomitmen. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat Samuel sangat-sangat bertanggung jawab dalam panggilan Tuhan atas dirinya. Dia mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan di tengah-tengah umat Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara akan melihat hamba Tuhan saudara, gembala, sudah pendeta yang melayani saudara, bertanggung jawab atas panggilan Tuhan kepada dirinya ketika dia memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan, melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara akan tahu hamba Tuhan itu bertanggung jawab ketika dia memberi hidupnya untuk melayani jemaat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang yang mengatasnamakan hamba Tuhan tetapi tidak memberikan hidupnya untuk Tuhan, tidak memberikan hidupnya untuk melayani jemaat. Saudara, mari belajar dari Samuel. Dia seorang yang bertanggung jawab atas panggilan Tuhan kepada diri. Dia mendedikasikan hidupnya untuk melayani umat Tuhan, bangsa Israel. Haleluya. Yang kedua, dari Samuel kita belajar. Samuel seorang yang hidupnya dipimpin oleh firman Tuhan. Amin. Samuel sangat-sangat patuh dan taat pada firman Tuhan. Haleluya. Saudara, saya melihat Samuel seorang pelaku firman yang patut kita teladani. Saudara, dengar ini baik.
ada banyak orang, bahkan hamba Tuhan, menguasai firman Tuhan. Saudara mau tanya cerita tentang apa dalam Alkitab, dia ngerti, dia paham, dia tahu kebenaran. Tetapi sayang, firman Tuhan itu tidak menguasai dia. Dia betul menguasai firman, tapi sayang dia tidak memberikan dirinya untuk dikuasai firman Tuhan. Sehingga orang melihat kehidupannya sama seperti orang makan buah yang asam. Berapa banyak orang yang atas nama hamba Tuhan, pendeta, majelis pelayan Tuhan, tetapi hidupnya tidak jadi berkat. Kenapa terjadi seperti itu? Karena dia hanya menguasai firman, bukan firman yang menguasai dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Samuel seorang yang betul-betul dikuasai oleh firman Tuhan, sehingga dia betul-betul berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan senang dengan kehidupan Samuel. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bukan hanya menguasai firman, tapi biarlah firman Tuhan itu menguasai kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, kita betul-betul melakukan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat Samuel seorang yang sangat-sangat intim, sangat-sangat dekat, sangat-sangat akrab dengan Tuhan. Haleluya. Sehingga dia paham betul bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari beri dirimu supaya dipimpin oleh firman Tuhan. Supaya kita bukan hanya menguasai, tetapi dikuasai oleh firman Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saudara, Samuel seorang yang berintegritas. Mari kita lihat ayat 3 sampai ayat 5. Di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok, sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami, dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Tuhan menjadi saksi kepada kamu, dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, dia menjadi saksi. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat Samuel seorang yang berintegritas. Amin. Samuel hidup sederhana apa adanya. Saudara lihat, kehidupan Samuel itu sungguh-sungguh luar biasa. Dia jadi berkat, saudara. Kehidupannya beda dengan anak-anaknya. Kalau kita belajar tentang anak-anaknya, kan anak-anaknya nggak jadi berkat. Sama seperti anak-anak dari Imam Eli. Hidupnya berbeda dengan orang tuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Samuel hidup sederhana apa adanya. Kalau kita melihat sekarang ini, hamba-hamba Tuhan itu kan maunya hidup super mewah, saudara. Bahkan kalau punya mobil, bukan mobil yang biasa-biasa, memang high class, saudara. Dan kehidupan mereka sangat-sangat mewah. Saudara, saya nggak anti dengan mereka yang diberkati dan sebagainya, tidak. Tapi kita belajar dari Samuel, seorang hamba Tuhan yang punya kapasitas yang luar biasa. Dia bisa menggerakkan umat Tuhan yang begitu banyak untuk memberikan satu keuntungan besar kepada dia. Bisa. Dia bisa kerjasama dengan orang yang penjual korban, saudara. Dia bisa menunjuk satu vendor saja, saudara, untuk ngambil hewan korban untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, ambil kepada bapak ini, misalnya begitu. Dia bisa menunjuk.
Dan umat Tuhan tidak bisa membantah. Dan di sana dia bisa kompromi. Misalnya harga domba yang 1 juta, di sana dia bisa bilang 5 juta. Umat Tuhan gak bisa protes. Bisa dia lakukan itu. Tapi Samuel orangnya tidak seperti itu, saudara. Dia berintegritas. Dia hidup apa adanya. Dia hidup jujur. Dia hidup bersih. Dia tulus. Dia murni melayani. Itulah sebabnya Samuel seorang yang betul-betul berkenan di hadapan Tuhan. Karena dia hidup berintegritas. Dia nggak korupsi, padahal dia bisa melakukan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Samuel bukan hanya disenangi oleh Tuhan, tapi disenangi juga oleh umat Tuhan bangsa Israel. Kenapa? Karena dia tidak memberatkan, dia tidak menekan umat Tuhan demi kepentingan pribadi. Tidak. Samuel memang murni melayani Tuhan. Amin. Samuel tidak kompromi dengan dosa. Dia tidak neko-neko, saudara. Samuel jujur apa adanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menjadi hamba Tuhan, mari kita belajar dari Samuel yang berintegritas. Amin. Hidup jujur apa adanya, sederhana. Hatinya tulus, murni untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Samuel berdiri di depan umat Tuhan dan mengatakan kepada mereka, cari kesalahan saya di hadapan Tuhan. Wah, ini satu tindakan yang sangat-sangat berani. Dan memang betul, Samuel memang jadi berkat. Karena tidak ditemukan satu kesalahan yang menyimpang dari pelayanan Samuel. Saya melihat Samuel seorang yang betul-betul bertanggung jawab atas panggilan Tuhan pada dirinya. Saya melihat Samuel seorang yang betul-betul dipimpin oleh Tuhan. Dia dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga kita belajar, Samuel seorang yang bersih, jujur, hatinya murni. Samuel seorang yang berintegritas. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita semua belajar dari teladan dari Samuel yang berpredikat terbaik, excellent, tanpa celah. Belajar dari Samuel. Mari kita aminkan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Dari Samuel kami belajar menjadi pelayan Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami belajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan atas panggilan Tuhan kepada diri kami. Ajar kami terus supaya kami dikuasai oleh firman, dipimpin oleh firman Tuhan. Ajar kami menjadi pribadi seperti Samuel yang hidupnya berintegritas. Hamba berdoa, berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Tuhan memberkati dalam usaha, pekerjaan, pelayanan mereka. Tuhan buat mereka beruntung dan berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa, Tuhan lawat jamah mereka yang sakit. Sembuhkan mereka ya Tuhan. Pulihkan kesehatan mereka oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan dari Tuhan Yesus. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan memberi umur panjang kepada mereka. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan
menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.